Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, mahasiswa, mahasiswi program Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja STIKIM semester genap 2020. Kembali kita bertemu di sesi 4 untuk mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tentang analisis jabatan dan evaluasi. Analisa jabatan. Pentingnya analisa jabatan. Analisa jabatan yang lengkap adalah dasar untuk hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Analisis jabatan yang lengkap menyediakan informasi sebagai berikut. Yang pertama, job description. Berisi tulisan singkat sekitar 2 hingga 5 halaman yang berisikan ringkasan dari tugas dan persyaratan kerja yang ditemukan dalam analisa jabatan. Lalu yang kedua, seleksi karyawan. Untuk menyeleksi karyawan dibutuhkan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana pekerjaan semestinya dilakukan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Lalu ada pelatihan. Analisis jabatan memberikan arahan daftar aktivitas yang secara sistematis dapat digunakan untuk membuat program pelatihan sesuai dengan si pekerjanya. Lalu ada person power planning. Hasil dari analisis jabatan digunakan untuk membandingkan seluruh pekerjaan yang ada di perusahaan dengan pekerjaan supervisornya. Jadi lebih baik untuk mempromosikan karyawan yang pekerjaannya memiliki kesamaan atau mirip dengan supervisornya, sehingga pekerjaan tersebut sudah melibatkan kemiripan dalam pengetahuan, skill, dan kemampuan. Jadi tugas dari pekerjanya kurang lebih mirip dengan yang dilakukan oleh supervisornya, sehingga apabila supervisor tersebut resign atau misalnya pensiun atau misalnya keluar dari perusahaan, bisa langsung digantikan oleh anak buahnya atau oleh bawahannya. Lalu ada penilaian kinerja. Kategori dalam analisa jabatan memberikan penilaian yang lebih akurat dan dapat diterima oleh karyawan. Namun apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan benar, penilaian yang berhubungan dengan pekerjaan dapat menjadi sumber untuk pelatihan dan konseling bagi si pekerjanya. Setelah itu ada job classification. Analisa jabatan memungkinkan bagi para profesional sumber daya manusia untuk mengklasifikasikan pekerjaan ke dalam beberapa grup berdasarkan kemiripan dalam kebutuhan dan tugas. Lalu ada job evaluation, yaitu informasi dari analisa jabatan dapat digunakan untuk menentukan nilai dari pekerjaan atau nilai dari si karyawan tersebut. Lalu ada job design. Job design adalah informasi dari analisa jabatan dapat digunakan untuk menentukan cara mana yang paling optimal untuk pekerjaan itu dilakukan. Lalu ada aspek atau informasi sesuai dengan pedoman hukum. Artinya terdapat beberapa pedoman dan analisa jabatan amanat dari kasus pengadilan untuk semua tujuan praktis. Pertama, prinsip HR yang didesain untuk memastikan kepatuhan dengan standar. Lalu yang kedua, beberapa kasus pengadilan telah mendiskusikan konsep dari keterkaitan pekerjaan. Jadi harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kalau misalnya tentang ketenagakerjaan, ya masih berlaku Undang-Undang 13 2003. Nah, sekarang ada undang-undang tambahannya, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau yang disebut Omnibus Law. Lalu yang terakhir ada dari aspek atau informasi analisis organisasi. Penemuan akan kemerosotan dalam komunikasi organisasi dapat digunakan untuk mengkoreksi permasalahan dan membantu perusahaan untuk berfungsi lebih baik lagi. Nah, kita masuk ke job description. Menuliskan job description yang baik. Job description adalah ringkasan singkat dari pekerjaan dan panjangnya kurang lebih 2 hingga 3 halaman, mencakup detail yang cukup mengenai aktivitas seperti seleksi dan pelatihan yang dapat dibuat. Analisa jabatan mencakup yang pertama judul. Judul yang akurat akan menggambarkan sifat dasar dari pekerjaan tersebut. Judul juga dapat memberikan efek seseorang mempersepsikan status dan nilai dari pekerjaan tersebut. Jadi judul pekerjaannya. Lalu ada ringkasan singkatnya, berisikan kurang lebih hanya perlu satu paragraf secara singkat menggambarkan sifat dan tujuan pekerjaan yang akan dilakukan oleh si pekerjanya. Lalu ada juga aspek aktivitas kerja. Bagian ini menuliskan daftar dari tugas dan aktivitas di mana karyawan atau pekerja terlibat di dalamnya. Harus diorganisir ke dalam kategori yang penuh arti sehingga mudah dibaca dan dimengerti oleh si pekerjanya. Kalau misalnya perusahaan tersebut beroperasi di daerah yang memang lebih banyak menggunakan bahasa daerah, ya tuliskan juga dalam bahasa daerahnya. Atau misalnya mempekerjakan orang asing, berarti tuliskan juga bahasa Inggrisnya di job description-nya. Lalu
setelah alat aktivitas kerja ada alat dan peralatan dibutuhkan. Bagian ini menuliskan peralatan yang digunakan untuk aktivitas pekerjaan di bagian sebelumnya. Biasanya digunakan untuk seleksi karyawan dan pelatihan. Jadi misalnya operator kren, ya udah alatnya berarti ada mesin kren. Terus kalau misalnya operator mesin jahit, ya berarti ada mesin jahit dan lain sebagainya. Setelah alat dan peralatan ada bagian konten pekerjaan. Bagian ini menggambarkan lingkungan di mana karyawan bekerja dan menyebutkan jadwal kerja, tingkat tanggung jawab, dan informasi relevan lainnya. Lalu yang berikutnya ada performa kerja, menuliskan gambaran singkat mengenai bagaimana performa kerja akan dievaluasi dan standar pekerjaan yang diharapkan dari si karyawan tersebut. Lalu ada informasi kompensasi, berisikan informasi dari tingkat gaji atau apa saja yang akan terima oleh karyawan atau pekerja. Ada tunjangan, ada bonus, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada kompetensi kerja, disebutkan juga spesifikasi kerja atau kompetensi yang mencakup pengetahuan, skill, kemampuan, dan karakteristik lainnya. Ditentukan dengan menentukan tipe mana yang dibutuhkan sesuai dengan analisa jabatan. Nah, setelah selesai job description, kita masuk ke analisa jabatan. Langkah yang pertama ialah persiapan analisa jabatan. Dalam langkah persiapan analisa jabatan ada 3 langkah yang bisa dianalisis oleh bagian HR atau bagian SDM suatu perusahaan. Yang pertama, siapa yang melakukan analisa jabatan? Biasanya analis pekerjaan dilakukan oleh individu yang terlatih dalam Departemen Sumber Daya Manusia, tapi juga dapat dilakukan oleh pemegang jabatan, pengawas, atau konsultan luar. Jadi kalau misal perusahaan tidak ada orang yang mampu melakukan analisa jabatan, bisa dilimpahkan ke konsultan atau bisa dilakukan penilaian oleh supervisornya sendiri. Supervisornya nanti yang akan memberikan penilaiannya kepada bagian sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Lalu yang langkah keduanya atau tahap keduanya ya karyawan yang harus berpartisipasi. Kompetensi dapat dijabarkan menjadi KSAO, yaitu knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan yang dibutuhkan saat menjalankan tugas yang diberikan oleh si pekerja. S-nya adalah skill atau kemahiran dalam melaksanakan tugas yang sudah dapat dipelajari oleh si pekerja. A-nya adalah ability atau kemampuan dasar untuk melaksanakan serangkaian tugas yang berbeda, menambah pengetahuan maupun mengembangkan keterampilan baru. Dan O-nya adalah other characteristic, yaitu faktor personal, mulai dari kepribadian, kemauan, minat, dan motivasi, dan faktor non personal, misalnya dia memiliki lisensi, memiliki gelar akademiknya apa, di bidang apa gitu ya, dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh si pekerja. Jadi dalam melakukan pada tahap karyawan yang harus berpartisipasi harus dilihat kompetensinya yang bisa dijabarkan sekali lagi di KSAO. K-nya itu adalah knowledge atau pengetahuannya, S adalah skill atau kemahiran, A-nya adalah ability atau kemampuan, dan O-nya other characteristic, yaitu bisa faktor personal, kepribadian, kemauan, minat, dan motivasi dirinya sendiri, dan dari faktor non personal, misalnya lisensi. Kalau kalian di K3 misalnya nanti ada ahli K3 umum, ahli K3 listrik, dan lain sebagainya. Lalu ada gelar akademik, nanti kalian bergelar STR K3 dan lain sebagainya, sampai dengan pengalaman kerja. Nah, jenis kelamin terdapat kemungkinan perbedaan dalam cara pria dan wanita melihat pekerjaan mereka. Jadi pekerja wanita dan pekerja pria pasti berbeda. Tidak akan disamakan antara pekerja pria yang mungkin lebih mengandalkan faktor fisik dengan pekerja wanita yang bisa lebih mengandalkan di luar faktor non fisik. Lalu tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan juga sangat berpengaruh. Pendidikan, latar belakang pendidikan antara lulusan sarjana dengan lulusan SMA, SMP, SD, bahkan S2 dan S3 sekalipun pasti akan berbeda dari cara pola pikirnya. Dimana pola pikir S1 ya berarti dia harus berpikir secara secara sistematis dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pola pikir SMA, SMP dan lain sebagainya lebih kepada pelaksanaannya seperti apa. Dan yang langkah terakhir atau informasi terakhir adalah informasi apa saja yang dibutuhkan, yaitu sebuah keputusan penting menyangkut tingkat spesifisitas. Sebuah keputusan terkait dengan masalah formal terhadap persyaratan informal memiliki kelebihan, yaitu mengidentifikasi dan menghilangkan tugas yang tidak perlu. Nah,
Setelah melakukan persiapan analisa jabatan, kita lanjut ke langkah melakukan analisa jabatan. Bagian ini diawali dengan strategi yang biasa digunakan untuk memperkenalkan analisa jabatan beserta dengan deskripsi metode alternatifnya. Ada 5 tahap dalam melakukan analisa jabatan. Yang pertama ialah step 1, identifikasi tugas yang akan dikerjakan. Mengidentifikasi dimensi utama pekerjaan dan tugas yang dikerjakan untuk tiap dimensi, peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk melakukan pekerjaan, serta kondisi seperti apa tugas tersebut dilaksanakan. Nah, dalam step pertama ini yang bisa dilakukan antara lain yaitu pertama, mengumpulkan informasi yang sudah ada. Keperluan untuk menginterview pekerja yang sudah lama selalu merupakan ide bagus untuk mengumpulkan informasi yang sudah didapatkan. Jadi pekerja yang lamanya juga kita analisa, kita lakukan interview, apakah ada ide baru dan lain sebagainya. Lalu yang bisa dilakukan yang kedua dalam step 1 ini ialah menginterview subjek yang telah ahli. Misalnya melakukan interview dengan subject matter effect. Subject matter effect adalah orang yang memiliki pengetahuan mengenai pekerjaan dan termasuk pekerja lama, supervisor, pelanggan, dan manajer tingkat atas. Jadi pekerja yang sudah berpengalaman di posisi tersebut. Lalu langkah ketiga dalam step 1 ini ialah mengobservasi pemegang jabatan. Nah, keuntungan dari observasi pemegang jabatan adalah memberikan job analis untuk menilai pekerjaan secara nyata dalam lingkungan kerja sehari-hari, sehingga mereka memperoleh informasi yang mungkin kurang disebutkan saat wawancara pada saat step pertama dan step kedua. Lalu yang terakhir ialah partisipasi kerja. Partisipasi kerja digunakan untuk menganalisis pekerjaan dengan cara melakukan pekerjaan yang ditugaskan secara langsung. Efektif karena mudah untuk memahami aspek dari pekerjaan ketika sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itu tadi step pertama, yaitu identifikasi tugas yang akan dikerjakan. Setelah dilakukan step pertama, masuk ke step kedua, yaitu menulis statement tugas. Statement tugas paling tidak harus berisikan action apa yang sudah diselesaikan dan objek pada bagian apa action sudah dilaksanakan. Jadi ada action dan juga ada objeknya. Step yang ketiga ialah menilai statement kerja. Jadi setelah menulis statement kerja, ada step yang ketiga, yaitu menilai statement kerja. Dalam tahap ini dilakukan analisis tugas menggunakan sekelompok SME yang tadi ya, subject matter effect, untuk menilai satu persatu statement tugas berdasarkan tingkat keseringan dan tingkat kepentingan dari tugas tersebut. Step yang keempat ialah menentukan kompetensi yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dari KSAO yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. KSAO yang tadi saya jelaskan di atas. Step yang kelima ialah memilih tes untuk memenuhi KSAO. Langkah selanjutnya adalah menentukan metode terbaik untuk mencapai KSAO yang diperlukan saat tahap perekrutan. Metode ini digunakan untuk memilih karyawan baru dan sudah termasuk teknik wawancara, sampel pekerjaan, tes kemampuan, tes kepribadian, pengecekan referensi, tes integritas, biodata, dan pusat penilaian. Itu tadi penjelasan tentang analisis atau analisa jabatan. Sekarang kita masuk pada evaluasi kerja. Setelah job analisis dan deskripsi pekerjaan dilakukan, penting dilakukan penetapan gaji bagi posisi tersebut. Nah, proses ini disebut job evaluation, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu determining internal pay equity, determining external pay equity, dan determining the factor wage. Yang ketiga adalah determining sex and race equity. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah determining internal pay equity. Internal pay equity meliputi proses membandingkan antara satu jabatan dan jabatan yang lain dalam satu organisasi untuk memastikan bahwa tiap pegawai digaji sesuai dengan pekerjaannya. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pada tahap determining internal pay equity ini, yaitu step yang pertama, determining compensable job factors. Pada tahap ini dilakukan penentuan faktor-faktor yang membedakan satu jabatan dengan jabatan lainnya. Compensable job factor ini meliputi level of responsibility, jadi ada tingkat tanggung jawabnya, physical demands, mental demands, education requirement, training and experience requirement, and working condition. Jadi compensable job factor ini meliputi dari level tanggung jawabnya, lalu ada dari tuntutan fisik atau tuntutan pekerjaan yang dilakukan oleh si pekerjanya, ada tuntutan mentalnya gitu ya. Jadi nggak akan sama tuh nanti kalau kalian mulai bekerja
atau ada kenaikan jabatan akan ada tes mental lagi. Jadi menilai kemampuan kalian pada saat menghadapi tekanan pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu ada berikutnya setelah mental demands ada education requirements atau pemenuhan tingkat pendidikan. Jadi untuk level manager misalnya minimal pendidikan S1, untuk level supervisor misalnya minimal pendidikannya D3 dan lain sebagainya. Lalu ada aspek training and experience requirement, pelatihan yang sudah didapatkan dan juga pengalaman kerja yang sudah didapatkan, dan yang terakhir ada working condition atau kondisi kerja yang dialami oleh si pekerjanya. Step yang kedua pada tahap determining internal pay equity ini adalah determining the level for each compensable factors. Apa itu determining the level for each compensable factors? Setelah memilih compensable job factors, langkah berikutnya yaitu menetapkan level tiap faktor. Untuk faktor edukasi, level dapat dengan mudah ditentukan, misalnya minimal pendidikan SMA, S1, dan lain sebagainya. Untuk faktor tanggung jawab diperlukan diskusi lebih lanjut untuk menentukan level yang ada. Nah, lalu lanjut ke step yang ketiga yaitu determining factor weights, yaitu karena beberapa faktor lebih penting dari faktor lainnya pada jabatan berbeda, maka perlu ditetapkan bobot untuk tiap faktor dan level pada faktor tersebut. Pertama, bagian job evaluation akan menetapkan berapa poin total yang akan didistribusikan dalam compensable job factor. Kedua, setiap faktor dibobot dengan memberikan poin. Selanjutnya, poin pada faktor tersebut dibagi secara merata pada tiap level dalam faktor tersebut. Terakhir, dijumlahkan dan dibandingkan dengan gaji yang akan diberikan. Tadi adalah proses yang pertama, yaitu determining internal pay equity. Kita masuk ke proses yang kedua, yaitu determining external pay equity. Dalam menentukan external pay equity dilakukan dengan membandingkan gaji jabatan tertentu dengan harga pasar. External pay equity penting bagi perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawannya. Jadi bisa aja karyawan membandingkan pendapatan di tempat lainnya. Salah satu cara menentukan external pay equity yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan salary survey yang diisi oleh karyawan dari perusahaan lain. Jadi bisa aja kita melemparkan atau bertanya kepada tempat lain berapa sih nominal gaji untuk posisi supervisor misalnya, atau untuk posisi manajer. Nah, itu bisa dibandingkan sehingga kita bisa melakukan penawaran yang baik atau minimal mendekati dari tawaran yang diberikan oleh tempat kerja lainnya. Ini untuk mempertahankan karyawan yang memang berprestasi di tempat kita. Proses yang ketiga ialah determining sex and race equity. Selain analisa kesetaraan internal dan eksternal, perlu juga dilakukan pay audits untuk memastikan bahwa karyawan tidak dibayar berbeda dengan alasan gender atau ras. Jadi tidak ada diskriminasi antara wanita dengan laki-laki ataupun ras. Orang Jawa, orang Medan, orang Papua, semuanya sama dalam segi bayaran, dalam segi pekerjaan diperlakukan sama. Dua tipe audit yang perlu dilakukan adalah audit dengan membandingkan gaji antar karyawan dengan jabatan dan tugas yang mirip, dan audit dengan membandingkan gaji antar karyawan dengan tanggung jawab yang sama. Jadi tidak ada diskriminasi, semuanya dilakukan secara bersama-sama. Baik, sampai sini dulu untuk sesi keempat. Seperti biasa kita akan berdiskusi dan melakukan sesi tanya jawab di Google Classroom. Nanti akan saya kasih kepada si pen-nya mengenai kode classroom-nya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.